Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa pada hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-106. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham JSKY. Nah, ini saham yang banyak di request karena hari ini saham JSKY arah setelah ARB berturut-turut, akhirnya saham ini kembali arah. Nah, pertanyaannya adalah kemanakah saham ini selanjutnya akan berpeluang naik? Jadi saham JSKY di video sebelumnya bahwa kita rekomendasi kalau dia di 172 sampai 175 maka itu menarik untuk dikoleksi, dan hari ini memang dia naik sampai arah, namun dia belum berhasil menembus 330 yang mana itu adalah support kuatnya, sehingga target untuk JSKY terjauhnya yaitu akan menguji 330. Nah, dalam perjalanan ke resistance paling kuatnya itu pasti ada yang namanya gejolak naik turun. Tetapi dengan volume yang cukup besar di hari ini, maka ada peluang besar JSKY besok masih akan terus melanjutkan kenaikan dengan target selanjutnya yaitu menguji di 330. Dan kalau 330 ini berhasil dijebol, maka JSKY berpeluang untuk melanjutkan kenaikan ke 366 yang mana adalah 40 hari harga tertingginya. Kemudian saham berikutnya adalah saham Akra. Nah, ini saham yang tadi setelah market close beritanya muncul bahwa laba dari saham Akra ini melonjak drastis secara QOQ, dan YOY juga naik kurang lebih 15%, sehingga sentimen ini bisa mendongkrak kenaikan harga Akra keesokan harinya. Akra ditutup di harga 2640, di mana harga ini dekat sekali dengan PBL kurang lebih hanya 40 poin. Sehingga kami merekomendasikan beli saham Akra dengan range buy 2600 sampai dengan 2660, cut loss di 2580 dengan target kenaikan terdekat di 2740 yang mana itu adalah PBH-nya, dan kalau berhasil dijebol maka Akra berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 3010. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Pegas. Nah, saham ini juga menarik karena dia telah berhasil menembus PBH di 1090 dan sekarang dia di 1105, artinya dia ditutup cukup baik, sehingga besok masih ada potensi untuk Pegas melanjutkan kenaikan. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum sempat beli saham Pegas, teman-teman perhatikan bahwa di sini ada 1099 atau kalau kita bulatkan 1100, itu teman-teman boleh pakai sebagai batasan untuk membeli saham Pegas, dan batasi stop loss jika Pegas turun di bawah 1090. Target kenaikan selanjutnya dari Pegas adalah akan menguji harga 40 hari tertingginya di 1340. Kalau kita lihat secara indikator memang skornya sudah 7, volumenya hari ini sangat tinggi dan secara tren juga masih bergerak naik, sehingga Pegas selama berada di atas 1090 maka masih punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham BMRI. Nah, ini juga sama, saham BMRI kemarin sore newsnya keluar bahwa Bank Mandiri secara QOQ mencatat kenaikan laba yang cukup besar, sehingga hari ini saham BMRI berhasil naik 4,05% di harga 5775. Nah, ini juga pasti akan terjadi ke saham-saham banking lainnya. Kita lihat dari track record BTPN, labanya naik drastis, kemudian BMRI secara QOQ juga naik drastis, kemudian di BCA tadi baru diumumkan juga mencatat kenaikan yang drastis, sehingga ada beberapa bank yang mungkin belum rilis
itu bisa teman-teman manfaatkan untuk koleksi selagi belum diumumkan laporan keuangan Q3-nya. Kalau BMRI hari ini tutup tepat berada di 5775 yang mana itu adalah PBH-nya. Ini menarik karena dia menempel pas di resistance paling kuatnya, sehingga kita rekomendasikan boleh beli kalau dia melewati itu. Artinya teman-teman boleh beli kalau dia di 5.800. Jadi lebih dari sama dengan 5.800, teman-teman boleh beli saham BMRI dengan target kenaikan terdekat yaitu ke 6.350. Batasi stop loss jika dia turun di 5646. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-106 hari ini adalah saham Sido. Saham Sido naiknya cukup lumayan tadi karena memang sentimennya adalah membagikan dividen interim, kemudian juga laporan keuangannya bagus, dan dia tadi sempat menembus 835 yang mana itu adalah PBH-nya, namun sayang sekali dia tidak bisa closing di atas 835 atau minimal tepat bertahan di 835, sehingga saham Sido masih kita bilang masih belum aman karena dia masih belum berhasil menembus resistance paling kuatnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih punya saham ini, pastikan dulu bahwa besok dia memang bisa break di 835 dan memastikan bahwa dia akan terus melanjutkan kenaikannya. Secara skor memang sudah bagus, 8 sempurna, volumenya juga sudah high, middle trendnya juga sudah up, sehingga kita yakin bahwa Sido masih punya potensi kenaikan besok. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham Sido, kita rekomendasikan lebih baik teman-teman tunggu saja saat dia break dulu di 835. Jadi kalau saat dia break di 835, teman-teman bisa lakukan pembelian. Batasi stop loss di 790, di situ ada gold line dan gray line yang bisa teman-teman pakai sebagai titik untuk batasi kerugiannya. Oke, mungkin sekian dulu review saham part 106. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di YouTube, Instagram maupun di Telegram. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.